Ya, baik. Terkait itu mungkin pengacara yang akan menyampaikan dulu. Baik, terima kasih. Untuk terkait aksi demo kemarin, dapat surat panggilan mengenai adanya laporan tentang fitnah katanya. Ini surat panggilannya. Surat ini kami terima tanggal 29 sore dan untuk hadir di tanggal 30. Justru kami lagi bertanya-tanya ya Pak ya, kenapa kok bisa secepat ini gitu panggilan ini? Ya saya kan harus ada jeda minimal itu 7 hari dari surat datang itu baru kami hadir ya memenuhi panggilan. Dan ini diduga pengkriminalisasian gitu ya. Laporan apa? Atas laporan dari saudara Ade Kurniawan ya. Iya, kami juga tidak kenal ya Pak. Tidak kan. Jadi begini, kami Perisai Kebenaran Nasional adalah organisasi pemerhati, punya legalitas, dulu masih Kemenkumham. Dalam menjalankan tugas kami adalah peran serta masyarakat, dan kami menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan adanya diduga penegakan hukum yang mungkin belum tepat. Datang kepada kami masyarakat dari Tangsel terkait dengan suaminya, Tatang alias Itang, yang akhirnya tersangka dalam sebuah tindak pidana peredaran narkotika gelap dikenakan pasal 114, 112, 132 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa saudara Itang yang sebelumnya ada tersangka US, kakak iparnya, telah ditangkap oleh Polda Metro Jaya dengan barang bukti 24 kg di fluid. Setelah ditangkap US, Itang terikut-ikut. Tapi setelah diperiksa US, saudara Tatang alias Itang tidak terbukti dipulangkan. Nah, ketika dia dipulangkan, 2 minggu sebelumnya atas perintahnya US bahwa si Tatang ini disuruh ngambil koper dari rumahnya, memindahin koper ke rumahnya Tatang karena dia sendiri tinggal di apartemen karena US berantem dengan istrinya. Rupanya koper itu tidak ditanya sama si Tatang secara detail apa isinya. Sementara kata si US, tolong angkat itu koper, barang-barang apa, baju-baju saya lagi berantem sama Mbak Yu gitu. Nah, ketika barang itu ada di rumahnya si Tatang dan dia telah dipulangkan oleh Polda Metro Jaya, Tatang ini berdiskusi dengan saudaranya, ada yang saudaranya itu dosen, ada yang memang dia pengacara, terkait barang yang ada di rumahnya. Mungkin diduga karena memang si Tatang ini dengan istrinya panik, ada barang di rumah saya, lalu disampaikan kepada keluarga dan kerabat. Pas hari Minggu sore datang ke kontrakannya si Tatang polisi dari Reserse Narkotika Polres Tangsel untuk menanyakan koper dan menanyakan saudara Tatang. Lalu di situ kami menjelaskan apa yang disampaikan oleh klien kami terkait dengan barang bukti yang di rumahnya itu sebelum dibawa oleh polisi ke kantor polisi itu sudah berkali-kali keluar rumah dari mulai jam 9 sampai jam 4 pagi lebih kurang. Terus dihitung oleh istrinya US Ibu Sri Astuti itu 34 dihitung. Waktu dihitung di situ ada Tatang alias Itang, ada Sri Wahyuni istri si Tatang, dan ada adiknya yang mahasiswa. Dan setelah dihitung itu keluar lagi tuh barang, terus nggak tahu mereka bahwa ada lagi si Tatang yang menghitung. Jadi intinya begini, dilaporkan saya oleh seorang yang bernama siapa itu? Ade Kurniawan. Apakah dia RT atau apa, saya nggak tahu itu, karena saya nggak tahu itu. Dibilang saya fitnah, kok hitungan yang dihitung oleh Tatang disaksikan oleh dia 30, kok Pak Mangapur Sirait Ketum PKN mengatakan 34. Ya, kenapa dia ngelaporin saya? Dia kan saksi, emang saya sebut nama dia? Kami ini organisasi pemerhati, bisa kami mengkritisi kinerja daripada aparat Polri. Sebagai bentuk kritisi, boleh. Negara, pemerintah, punya rakyat. Kami rakyatnya. Lalu kami kritisi kinerja Polri, boleh dong. Masa ketika kita kritisi dan kita mendapat pengaduan dari masyarakat, itulah Ibu Astuti dan Ibu Sri Wahyuni terkait suaminya yang dimana kok jadi suami saya kok jadi tersangka. Terus
narkoba yang kami hitung 34 atas perintahnya polisi dari reserse narkoba Tangsel kok jadi 30? Kan jelas-jelas kemarin kita demo ke Mabes Polri bahwa 34 lah narkoba itu 34, sabu-sabu itu dihitung dan di video lalu dimasukkan di BAP 30. Ini kan kejadian yang berbeda. Yang kami bahas yang dihitung oleh Ibu Sri Astuti 34 kg. Di situ belum ada RT, belum ada yang lain, masih internal keluarga, dan di situ ada polisi. Lalu dimasukkan di BAP 30, lalu ada saksi katanya. RT setempat atau RW saya nggak tahu itu. Terus dia melaporin saya. Di mana ceritanya? Dia tahu nggak hukum pidana? Diduga ada oknum polisi yang khawatir terkait dengan nasibnya. Akhirnya terkesan saya ini seperti mau dibuat menjadi penyeimbang karena sudah ramai di media. Lalu ada media mengatakan lagi-lagi Polres Tangsel difitnah, berita hoax. Nah, Pangapul Sirait, Ketum PKN dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dengan fitnah. Ada banyak seperti itu berita. Saya tidak tahu apa aja tuh laporan daripada asisten saya, Sepri saya mah malas baca itu. Mana mungkin saya mengada-ngada. Kami ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh klien kami. Saya mendapat pengaduan dari masyarakat, saya punya hak imunitas. Saya mengkritisi Polri. Kok bisa orang yang tidak saya kenal, yang tidak pernah jumpa, nggak pernah salaman, melaporkan saya? Emang saya menyebut nama? Emang saya mencampuri urusan dia? Yang saya bahas ke permukaan adalah bahwa klien kami, yaitu Ibu Sri Astuti dan Ibu Sri Wahyuni, yang mereka masing-masing, yang suaminya adalah tersangka, mengatakan bahwa sabu-sabu itu 34 kg. Tetapi kenapa di BAP menjadi 30 kg atau 30 bungkus? Diduga oknum polisinya khawatir. Karena apa? Karena sangat jelas isi orasi kita kemarin bahwa ikut istrinya tersangka mengatakan benar suami kami tersangka, kata si Ibu Astuti. Tapi kalau Ibu Sri Wahyuni mengatakan suami saya nggak tahu menau, memang dia yang angkat koper. Tapi yang menjadi sebuah materi adalah kok bisa sabu barang bukti yang dihitung oleh klien kami 34 kg menjadi 30 di BAP, dan setelah itu masih ditanya. Kalau nggak ditanya kan mungkin gimana gitu ya, Pak kok jadi 30? Berarti masih berkelanjutan. Apa yang menjadi komplain? Akhirnya apa kata penyidik? Ini menurut daripada klien kami, suaminya ibu mau diberatkan, nggak apa-apa, biar ditambahkan gitu loh. Jadi saya dilaporkan ini, dan saya kaget. Dilaporkan saya pada ini laporan polisi nomor LPB, nggak sebutkan lah ya, tanggal 12 Desember. Terus tanggal 23 Desember langsung surat perintah penyidikan. Terus tanggal 26 Desember dikeluarkan surat pemanggilan. Sampai ke kami baru kemarin tanggal 9 setengah 6 untuk supaya hadir saya di acara pemanggilan tanggal 30. Ini kerjaannya canggih banget, tapi sangat disayangkan ada banyak perkara di kepolisian tidak secanggih ini prosesnya. Salah satu perjuangan kami, Perisai Kebenaran Nasional, menyoroti kinerja polisi, reskrim terutama, banyaknya perkara masih mangkrak di polres-polres dan di polda-polda. Apalagi beda dengan narkoba. Kalau narkoba kan delik biasa, diduga ditangkap oleh mereka, dilepaskan oleh mereka, sesuai dengan apa yang menjadi alasan mereka, rehab katanya. Padahal undang-undang SEMA 4 mengatakan rehab itu 1 gram ke bawah. Ini kadang-kadang barang buktinya besar pun rehab. Ada juga klien kami tidak terbukti dia pemakai, supaya bisa lolos dia untuk bisa dikeluarkan, dikatakan dia pemakai. Nggak tahu kita itu urinnya siapa. Ada banyak. Ada juga di kantor kami ratusan. Ada yang pernah tersangka, pernah diperiksa, tiba-tiba sebagian lanjut, sebagian enggak, dibikin DPO.
Jadi jangan dianggap saya ini lawan bagi institusi Polri atau bagi Polri. Saya ini sahabat Polri, mengkritik Polri karena masih ada beberapa jenderal-jenderal yang bisa menggantikan Kapolri. Memang saya menyerukan ganti Kapolri, ganti Kapolri, ganti Kapolri. Jenderal Dr. Anus Listio Sigit Prabowo diduga belum mampu menjadi Kapolri, padahal sudah terlalu lama.